Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Fitriani. Saya dari Prodi S1 Keperawatan semester 4 kelas B. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang terapi yoga untuk mengurangi nyeri pada saat haid. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas keperawatan komunitas 1 yang dibimbing oleh Ibu Irma Herliana. Di sini saya membawakan judul tentang penerapan yoga untuk mengurangi nyeri haid pada remaja selama pandemi COVID-19. Nah, di sini juga ada bukti screenshot dari jurnal dan link jurnal yang saya ambil untuk materi yang saya bawakan. Yuk langsung disimak aja materinya. Sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang masa remaja. Masa remaja yaitu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Masa remaja juga berhubungan dengan suatu fenomena fisik yang berhubungan dengan pubertas. Pada masa ini juga merupakan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan cepatnya perkembangan pada fisik, mental, emosional, dan sosial yang berlangsung pada dekade kedua kehidupan. Selanjutnya ada pengertian dari pubertas. Pubertas yaitu suatu bagian yang penting dari masa remaja, di mana yang lebih ditekankannya kepada proses biologis yang mengarah kepada kemampuan reproduksi. Lalu pada saat sebelum haid atau sebelum menstruasi, seringkali wanita mengalami rasa yang tidak nyaman atau nyeri pada perut bagian bawah. Itu dikarenakan kontraksi rahim yang mengakibatkan rasa sakit selama siklus menstruasi. Disebabkan karena rahim yang menegang dan menghambat darah yang mengalir lancar ke dinding rahim. Selanjutnya di sini ada pengertian dari desminor. Desminor yaitu suatu fenomena yang simptomatik yang meliputi nyeri pada abdomen atau perut, sakit punggung, gejala gastrointestinal seperti mual dan diare. Dapat terjadi sebagai gejala dari menstruasi menurut Kusmiran tahun 2012. Selain itu, desminor juga merupakan keluhan ginekologis akibat tidak seimbangnya hormon progesteron dalam darah sehingga mengakibatkan rasa nyeri. Pada usia 17 sampai 24 tahun biasanya sering terjadi desminor karena pada usia itu terjadi optimalisasi fungsi rahim menurut Laudermilch dan Perry tahun 2006. Dampak dari desminor yang pertama itu dapat mengakibatkan mual dan muntah. Lalu yang kedua, terjadinya gangguan gastrointestinal atau diare. Lalu dapat mengakibatkan pusing atau sakit kepala yang berat. Bahkan hingga mengakibatkan pingsan atau tidak sadarkan diri. Selanjutnya di sini ada pembahasan utama yaitu tentang yoga. Yoga itu ialah ilmu yang menjelaskan kaitan antara fisik, mental, dan spiritual pada manusia untuk mencapai sistem kesehatan yang menyeluruh atau holistik yang terbentuk dari kebudayaan India kuno. Yoga juga dapat dilakukan dalam waktu 30 sampai 45 menit dan dilakukan 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Yoga juga lebih dianjurkan dilakukan pada sore hari karena pada sore hari itu kadar konsentrasi hormon endorfin sedang tinggi. Selanjutnya di sini ada manfaat yoga. Yang pertama itu dapat meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan dapat meningkatkan kapasitas paru pada saat bernafas dan juga bisa mengurangi ketegangan tubuh, pikiran, dan mental. Dan yang terakhir dapat mengurangi rasa nyeri. Selain dari itu, yoga juga dipercaya dapat mengurangi cairan yang menumpuk
di bagian pinggang yang menyebabkan nyeri pada saat haid menurut Surtini tahun 2013. Terapi yoga diberikan dengan beberapa gerakan sederhana yang tidak menghentak atau kuat, tetapi dengan pernafasan yang santai dan bisa ditambah dengan musik yang harmonis yang dapat membuat kita tenang pada saat mendengarkannya. Dan yoga juga dapat berefek positif bagi peredaran darah dan merubah diri menjadi lebih baik dalam penguasaan pikiran, emosi, dan masalah. Penggunaan terapi farmakologi yaitu OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid seperti paracetamol, ibuprofen, dan lainnya. Hal ini juga dapat terjadi akibat adanya ketahanan terhadap nyeri sehingga beberapa pula penanganan yang dipilih. Selain itu, pengetahuan indikasi obat dan efek samping yang ikut mempengaruhi pilihan terapi. Selanjutnya di sini ada beberapa gerakan yang efektif atau teknik terapi yoga. Yang pertama itu ada pernafasan Sitkari atau teknik pernafasan yang berdesis. Ketika paru-paru sedang mengembang dan terisi penuh, lalu tutup mulut dan tahan napas untuk beberapa saat. Kemudian hembuskan nafas dengan perlahan. Nah, teknik ini pun dapat memberikan efek sejuk pada tubuh dan dapat mengatasi kekeringan pada rongga mulut dan panas dalam. Yang kedua ada pose kobra. Kenapa dinamakan kobra pose? Karena pose ini seperti seekor ular kobra yang sedang berdiri karena sedang merasa terancam. Dan posisi ini adalah badan telungkup atau tiarap. Kemudian secara perlahan kedua tangan menekan badan bagian atas sehingga membentuk gaya kobra sedang berdiri. Lalu yang ketiga gerakan cat pose atau pose kucing. Dilakukan dengan mengatur posisi merangkak dan menumpu pada kedua tangan dan kedua lutut. Lalu tarik nafas hingga punggung terangkat dan hembuskan dengan melengkungkan punggung. Nah, pose ini cocok untuk mengurangi rasa nyeri pada saat haid karena meregangkan tulang belakang dan meredakan ketegangan pada punggung. Lalu di sini ada gerakan fish pose. Pose ini diharuskan untuk tidur terlentang dengan kaki terlipat. Pose ini juga dapat melenturkan tulang belakang. Pose ini sangat baik untuk mengurangi nyeri pada saat menstruasi. Mulailah dengan duduk bersila, lalu baringkan tubuh secara perlahan ke belakang. Selanjutnya ada gerakan Paschimottanasana. Adalah pose yang meregangkan punggung bagian belakang tubuh sekaligus untuk meregangkan otot pada bagian belakang kaki. Yang terakhir ada gerakan Savasana, yaitu pose yang terakhir saat terapi yoga. Esensi utama Savasana ini ialah rileks namun tetap sadar. Sekian penjelasan saya tentang terapi yoga untuk mengurangi nyeri haid pada masa remaja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan dan tetap jaga kesehatan untuk kita semua di masa pandemi ini. Dan jaga imunitas kita semua agar selalu sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.